Sudah ketemu ya? Baik, ikuti saja. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Anni adbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Qad saddaqata ru'ya. Inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wa fadainahu bizibhin azim. Mangga di Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang soleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sabar, Ismail. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan Allah untuk bisa mengaji kembali bareng-bareng, mencoba untuk memahami kalam Allah
yang ada dalam Al-Quran, karena kalam Allah itu ada banyak rupa dan salah satunya adalah yang tertera di dalam Al-Quran ini. Di ayat yang sebelumnya, di ayat yang ke-83 disebutkan wa inna min syi'ati ila Ibrahim. Jadi bahwa sesungguhnya di antara syiahnya, syiah di sini artinya adalah yang mengikuti. Yang mengikutinya itu adalah Ibrahim. Mengikuti siapa maksudnya? Kisah sebelumnya tentang Nabi Nuh alaihissalam. Kisah Nabi Nuh alaihissalam yang berjuang lama sekali, disebutkan dalam surah Al-Ankabut itu sampai 950 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabisa bihim alfasanatin illa khamsina ama. Itu dalam Ankabut itu. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dan tinggal bersama serta kaumnya itu 1000 tahun kurang 50. Jadi artinya 950 tahun. Waktu yang panjang sekali untuk ukuran hidup atau umur manusia. Tapi itu tadi kaumnya kan mengingkari seperti yang kita tahu. Sampai Nabi Nuh kemudian diperintahkan oleh Allah untuk membuat kapal, dan itu pun diolok-olok, dicaci maki, dinistakan. Tapi Nabi Nuh istiqamah untuk melaksanakan titah Allah itu, dan pada akhirnya memang terjadi banjir besar yang menenggelamkan seluruh permukaan bumi. Dan itu nanti kisahnya banyak tersebar dan kita bisa baca itu dalam buku-buku tarikh. Nah, setelah Nabi Nuh selesai itu kan ada beberapa nabi yang lain, dan salah satu yang mengikutinya kelak sekian ratus tahun kemudian itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di sini disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu idja'a rabbahu biqalbin salim, ketika ia datang kepada Rabbnya itu dengan hati yang selamat, hati yang damai. Ini ceritanya seperti itu. Bagaimana kemudian dia berdakwah kepada ayahandanya yang membuat patung kemudian disembahnya. Dan Nabi Ibrahim diceritakan itu, kalau dulu kita baca buku kecil cerita itu, Nabi Ibrahim digambarkan ngajingjing patung ya, dijual keliling kampung. Jadi sejak kecil Nabi Ibrahim itu mikir juga, oh ini sesuatu yang dibuat oleh tangan orang kemudian dijual tapi kemudian disembah, aneh juga. Dan begitu seterusnya. Nah, sampai kemudian ketika kaumnya menolak, bapaknya juga menolak, dan terjadi banyak peristiwa. Salah satunya adalah ketika ia harus berhadapan dengan tokoh antagonis Namrud, dan dia kemudian dibakar hidup-hidup. Karena diyakini bahwa Ibrahim ini bukan sekedar orang yang menolak mengikuti milah mereka atau agama keyakinan mereka, tapi juga mencoba untuk merubah keyakinan itu. Dan tentu itu dalam alam pikiran rezim itu jelas ini berbahaya untuk stabilitas nasional lah begitu. Itulah mengapa kemudian dia dihukum dengan cara dibakar. Fama jawaba qaumu il anqal tulu au harrikuhu, bunuh atau bakar dia. Tapi fa anjaulo minan nar. Tapi Allah kemudian menyelamatkan dari api dengan mengatakan ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah kamu itu bardan, dingin. Jadi api itu untuk
Ibrahim itu jadi dingin. Kan sifat api itu asalnya panas, tapi kemudian Allah ganti sifat panasnya itu dengan dingin. Wassalaman ala Ibrahim. Hei api, kuni bardan, jadilah kamu itu dingin. Wassalaman ala Ibrahim, dan menjadi kedamaian untuk Ibrahim. Selamat Ibrahim. Nah itulah mengapa kemudian ketika sudah selesai ujian itu, Nabi Ibrahim kemudian mengata begini, qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Dia berkata, sesungguhnya aku zahibun. Zahibun itu artinya pergi. Kata zahibun itu bentuk fa'il dari kata zahaba. Zahaba itu pergi. Zahib artinya yang pergi. Nah kata madhab itu dari kata zahaba itu. Madhab itu berarti tempat panginditan. Apa itu? Tempat memulai perjalanan. Nah dalam konteks diskursus ilmu pengetahuan, madhab dipandang sebagai sebuah perspektif, itu perspektif keilmuan yang menjadi dasar seseorang itu mengambil keputusan-keputusan atas pendapat-pendapat yang diambilnya. Nah ini kata zahibun itu, waqala ini zahibun ila rabbi, bahwa dia berkata sesungguhnya aku itu pergi kepada Rabbku. Jadi meninggalkan. Kan kata zahaba itu sebenarnya adalah berpindah. Kan pergi itu berpindah kan sebenarnya. Saya pergi dari Bukit Cipageran, berarti dia meninggalkan Bukit Cipageran, berpindah dari Bukit Cipageran. Itu pergi. Nah ini kan tentu yang dimaksud di sini bukan pergi dalam arti Nabi Ibrahim indit di lemburna, bukan. Tapi dia pergi meninggalkan keyakinan, meninggalkan agama, meninggalkan milah, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam ungkapan yang lain disebutkan, ini bari umingkum, aku berlepas diri dari kalian. Itu sama. Jadi meninggalkan, abai, teu paduli, teu ikut campur, bahasanya begitu. Mual jadi bagian ti maranehanana. Ini bari umingku. Nah, itu kata zahibun itu artinya pergi ke Rabbnya dengan meninggalkan keyakinan yang dianuti oleh masyarakatnya, lingkungan sosialnya. Dengan keyakinan sayahdi ini yahdun itu adalah fi'il mudhari dari kata hada yahdi. Hada itu artinya memberikan petunjuk, menuntun, hudan, hidayah. Nah itu dari kata yang sama. Hidayah itu berarti tuntunan. Nah kata sayahdin, ketika fi'il mudhari itu diawali dengan sin atau nanti kata saufa, itu untuk menunjukkan kesegeraan. Jadi maksudnya begini, saya sekarang sudah tak peduli lagi dengan apa yang dipikirkan banyak orang. Saya akan fokus ke Allah saja. Sayahdin, dan Allah pasti segera akan memberi petunjuk untuk saya. Jadi ketika seseorang itu memiliki keyakinan yang kuat bahwa dia itu hanya memikirkan Allah, menuju Allah, berserah kepada apa yang akan dipilihkan Allah, itu dipastikan Allah tidak dalam waktu yang lama pasti akan memberikan petunjuk itu. Itulah kata sayahdin itu, sin itu, untuk menunjukkan kesegeraan. Itu nanti sin, saufa itu sama ya. Nah, dalam bahasa Arab itu untuk menunjukkan bahwa pekerjaan itu akan segera dilakukan. Jadi ketika Nabi mengatakan aku pergi kepada Rabbku, sayahdini, maka dipastikan Rabbku akan segera membimbingku, mengarahkan aku, menuntunku, dan memberi petunjuk kepadaku. Jadi itu keyakinan yang dipegang oleh Nabi Ibrahim. Dan tentu itu setelah beliau melakukan perenungan yang tidak sebentar dan perjalanan yang tidak singkat. Kan dia sudah menghadapi berbagai macam ujian luar biasa.
Nah, dan itu kisahnya nanti bisa kita baca panjang lebar itu. Nah, salah satu yang dimintakan oleh Nabi Ibrahim itu setelah proses kembali kepada Rabb, kepada Allah Rabbul Izzati, beliau kan menikah itu. Menikah dengan Siti Sarah kita menyebut. Tapi sekian puluh tahun beliau tidak punya keturunan. Sampai kemudian meminta izin kan kepada istrinya, memberitahu maksudnya. Nah, jadi ini maaf, tapi ini bukan sesuatu yang harus diikuti maksud saya ya. Tapi ini informasi saja. Jadi poligami itu tidak harus izin istri. Ini ilmunya dulu ya. Ya, itu. Nah, jadi tidak perlu izin istri, tidak ada yang disebut dengan izin istri, tidak ada. Bahwa mengasih tahu iya. Seperti Nabi Muhammad itu memberitahu kepada Siti Aisyah bahwa beliau akan menikahi Saudah. Saudah itu kan nenek-nenek sebenarnya. Menang parawan tapi malah menikah dengan nenek-nenek. Tapi nanti. Jadi memberitahu. Jadi bukan meminta izin. Nah, cuma kan persoalannya seperti dalam surah An-Nisa. Kalau kamu khawatir ala ta'dilu fawahidah. Kalau kamu khawatir tidak bisa berlaku adil, cukup satu. Kanu hiji wae ge cantang tu adil. Kanu hiji wae cantang tu adil kan. Can disenangkeun bahasana. Gitu. Komo ke lamun istri tos nyaros kieu, heueuh keur sagala eueuh jeung urang ngadeng sagala aya lumpat ka batur. Geus eta mah sedih we kamu. Ya, jadi tapi ilmunya yang ingin saya katakan adalah bahwa poligami itu tidak mesti ada izin istri. Kasih tahu saja. Cuma jangan sampai ada banyak kasus di ustadz-ustadz itu menikah, telilah dicerai. Naon-naon. Ngan coba-coba mah itu. Nah, mestinya kan dia sudah menghitung. Ya enggak? Mestinya dia sudah hitung. Nanti bagaimana respon istrinya? Maksudnya istrinya ini yang pertama dinikahi. Yang kedua, bacalah perasaannya seperti apa. Yang ketiga, kira-kira secara materi mampu, secara batin mampu tidak. Nabi saja seorang nabi, dia mengeluh, merajuk kepada Allah itu. Ya Rob, jujur saya tidak bisa berlaku adil dalam hal cinta. Saya lebih mencintai Aisyah daripada yang lain. Jujur Nabi itu. Nah, itu dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Itulah mengapa Nabi selalu meminta ampun. Nah, itu. Jangan dikira pula istri Nabi itu cekcok. Ya pasti kan. Ulo abungkeun istri Nabi alakun Jangan dikira. Bagaimana Siti Aisyah itu cemburu kepada Sofiyah, tukang masak, ahli masak. Sampai satu ketika Sofiyah itu membawakan sayur sup ke sanganangan Nabi, kemudian diterima oleh Aisyah, kemudian pecah itu. Sampai ngadeg dengan getar cemburu gitu. Karena selalu Nabi itu memuji masakannya Sofiyah. Kepada Zainab, betapa cemburunya dia karena Zainab cantik. Jadi jangan dikira itu. Sampai Nabi pernah itu 1 bulan mengilah istrinya semua. Mantap. Cuma ilmunya tadi bahwa poligami tidak mesti minta izin. Tapi kita laki-laki harus memikirkan. Kudu ngodok ka jero gitu tah. Ulah asal wae ini. Nah, itu ya. Jadi kalau negara misalnya membuat aturan itu, ya negara mungkin sudah memikirkan banyak hal. Nah, itu. Nah iya. Jadi aya bahasa kieu. Lamun rek punten ya, rek nyandung kudu nyiapkeun piring 2 kali lipat lah. Jadi bisa aya piring ngalayang, beupeuis gelas beupeuis geus aya gantina. Karena tadi kan Siti Aisyah saja memecahkan mangkuk sayur. Gitu. Saking gemeter ngadeg-deg cemburunya luar biasa. Nah itu jadi itu ya, nah ini Siti Sarah itu istri yang pertama. Tapi memang Siti Sarah kemudian malah memerintahkan, mendorong Nabi Ibrahim untuk menikah lagi. Nah ini bagus ini kalau begini. Kalau istrinya menganjurkan itu dorong, tinggal wanin teh urang napan gitu. Wanin teh urang nah itu. Nah ini Ibrahim ini oleh Siti Sarah itu didorong untuk menikahi kembali. Bahkan
yang menyatakan bahwa wanita ini baik untukmu itu adalah Sarah. Siapa? Siti Hajar. Nah, sesungguhnya Nabi Ibrahim itu sudah meminta itu sejak dengan Siti Sarah, meminta keturunan. Ya. Tapi memang belum ditakdirkan beliau menerima keturunan itu. Sampai pada gilirannya kemudian doa tidak pernah berhenti dipanjatkan kepada Allah, munajat siang malam. Satu kekhawatiran Nabi Ibrahim itu tidak ada yang bisa menemani beliau dan melanjutkan dakwah beliau. Itu saja sebenarnya. Kan orang kadang-kadang berpikir keturunan hanya untuk kebanggaan. Era lah misalnya can boga keturunan panggil jeung babaturan geus boga sabaraha acan. Itu kan kita lebih ke aspek apa namanya? Sosial kan? Khawatir ditanya oleh lingkungan sosial. Nah, geus nikah sakieu tahun can boga budak dan seterusnya. Itu yang membuat anak-anak muda sekarang jadi takut menikah juga itu. Pasti bakal ditanyakan budak cenah geus boga sabaraha dan seterusnya. Nah, itu yang seperti pikiran yang seperti itu tidak ada dalam kamus pikirannya para nabi. Para nabi kalaupun meminta keturunan itu pasti lebih kepada mawali ba'di, orang-orang yang akan melanjutkan dakwah setelahku. Itulah mengapa ingat kisah Nabi siapa itu Yakub itu sampai ketika menjelang matinya, meninggalnya, beliau kan mengatakan mata'buduna min ba'di, nanti kamu akan menyembah apa setelah aku meninggal. Jadi itu yang jadi generasi yang mestinya melanjutkan kesalehan kita. Nah, itulah mengapa kemudian Nabi Ibrahim doa lagi gitu, Rabbi habli minas salihin. Ya Rabb, habli, berikan kepadaku minas salihin. Nah, kata wahaba itu artinya pemberian tanpa batas, pemberian yang bisa memberikan kesenangan yang luar biasa, pemberian yang bisa menghilangkan segala kesusahan. Itulah mengapa doa kita setiap saat, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kata wahaba itu adalah pemberian yang sangat menggembirakan karena pemberian itu besar sekali. Mengapa kita meminta pasangan hidup dan anak yang salih dengan menggunakan kata Robbana hablana qurrata a'yun? Karena ketika istri pasangan hidup kita, kalau istri berarti suami ya, dan anak-anak itu yang menjadi qurrata a'yun itu akan melampaui apapun harta benda yang kita miliki ketika punya anak yang saleh, pasangan hidup yang saleh. Karena apa? Karena hati akan tenang, pikiran akan tenang. Kalau kita hidup punya pasangan hidup gawenangan nuntut we terus minta ABCD dan macam-macam yang lain, anak pun sama begitu, seberapa banyak pun harta yang kita punya itu hati kita tidak akan tenang, pikiran kita tidak akan nyaman, damai, tidak akan pernah. Tapi dalam kondisi yang susah, ketika istri itu salehah, anak-anak itu soleh, tidak banyak, kita menjadi tenang, pikiran kita menjadi lebih fokus untuk mengerjakan sesuatu, dan kelak itu akan memudahkan Allah kasih rezeki kita. Gitu. Jadi ada banyak kisah lah yang seperti itu. Itulah mengapa di sini Rabbi habli minas salihin. Yang diminta adalah keturunan yang saleh. Rabbi habli minas salihin. Nah, kemudian setelah berdoa lama itu fabasyarahu bi gulamin halim. Kemudian kami gembirakan dia dengan anak laki-laki. Gulam itu anak laki-laki. Karena kalau anak perempuan jariyah namanya. Bi gulamin halim, dengan anak laki-laki yang halim. Yang tadi diterjemahkan sabar ya Pak Arga ya. Penyantun. Ya, bi gulamin halim. Lain gulam murja, gulam Ahmad ini. Gulam ini. Jadi anak laki-laki yang penyantun, kata halim. Apa ya terjemahan penyantun dalam bahasa Sunda itu? Bukan santun kan? Jadi apa? Jadi ada kelembutan, kesopanan. Ya kesantunan memang ada di sana. Nah, jadi halim itu.
ada perhatian yang sangat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu kata Halim. Allah itu disifati Al-Halim karena itu sebenarnya. Karena Allah sangat perhatian sekali kepada hamba-hambanya. Itulah mengapa kalau kita mendapatkan kesulitan yang besar, salah satu yang dituntunkan Nabi kepada kita adalah mengucap La ilaha illallahul azimul halim, La ilaha illallah rabbul arsyil azim, La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Itu dibaca saja, itu banyak-banyak. Itu paling tidak kita akan lebih tenang. Itu Nabi mengajarkan kita. Nah kemudian setelah berdoa lama itu dikabulkan akhirnya. Tapi kan seperti yang diceritakan banyak orang kan, ketika lahir malah dibawa pergi, ditinggal di suatu tempat yang tandus hara-hara, yang tidak ada air. Kalau tidak ada air berarti tidak ada kehidupan. Dalam Quran kan disebutkan dalam surah apa itu Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Rabb, kami sesungguhnya aku ini menempatkan di antara turunanku itu biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah ghairi dzi zar'in yang tidak memiliki tanaman. Tandus dia, kering, tidak ada air, ditinggalkan. Bayangkan orok berem karek ngalahirkeun Siti Hajar nage, ditinggalkan di tempat nu hara-hara. Ieu pan lamun cek ayeuna mah aya maneh boga salah ki geblek gitu. Kalah ka kowe nyeun budakna mun haget semangat geus lahir ditinggalkeun. Mungkin mertuanya akan ngambek seperti itu ya. Tapi Siti Hajar kan ngomong, "Wahai Ibrahim, ini kamu tinggalkan aku dan anakmu di sini nih. Itu karena maumu atau karena mau Tuhan?" Ini adalah mau Tuhan. Kalau itu mau Tuhan kita, aku terima. Nah itu perempuan hebatnya. Gitu. Coba ditinggalkan berdua dengan anak kecil nu belum keneh orokna di tempat nu hara-hara. Ya siapapun akan menilai ini geblek lah, gejul geus teu balik gitu. Ya lalaki teu tanggung jawab. Boro-boro mekalan duit. Bayangkan di padang pasir itu ada singa, gurun dan macam-macam yang lain. Belum lagi kalajengking, ular dan macam-macam yang lain. Itu gurun itu jangan dikira itu apa namanya hewannya itu buas-buas dan beracun itu. Nah, itu. Coba ditinggalkan di tempat yang seperti itu. Tapi karena Siti Hajar diyakinkan oleh Nabi Ibrahim bahwa ini adalah perintah Tuhanku, dia terima saja. Pelang ditinggalkan sekian belas tahun. Setelah itu kembali lagi. Disinilah mengandung disebut falama balago ma'hu sa'ya. Kata sa'yun itu dari kata sa'ah. Sa'ah itu artinya keleluasaan. Cuma kalau sa'yun itu artinya orang atau kata-kata ya orang ya bisa disebut. Sebab ini tidak jauh dari kata wus'un, kemampuan juga. Mandak ayat la yukallifullahu nafsan illa wus, itu dari kata itu. Jadi sama. Jadi lalu ketika balago ma'ahu sa'ya, ketika sampai kepada Ismail itu usia yang dia sudah memiliki kesanggupan untuk berusaha, itu tadi dimaknainya seperti itu. Yaitu anak yang sudah remaja. Jadi bukan lagi anak kecil, tapi anak yang sudah remaja. Nungis boga lilingeran, pada budak letik macan boga lilingeran. Ulin di jalan, ayah mobil di tetot-teti, ayah hari-hari apa gitu. Itu. Tapi di orang kadang-kadang karena motor, karena mobil nyebrang kereta, anggar usok totorobosnya. Padahal ngingung-ngingungin anggar. Kalau kasus tadi di Magetan kan? Itu kan 7 motor katanya terlindas, 4 orang meninggal. Itu karena ada kesalahan komunikasi. Jadi petugas jaga itu ada 2 kereta perwis, baru 1 yang lewat sudah dibuka. Ini masuk kendaraan langsung dihantam. Itu jam 12 tadi.
di Magetan itu. Nah, kemudian setelah ketemu, ya bercengkramalah sebentar, menanya kepada Siti Hajar bagaimana selama ditinggal. Nah, kemudian anak kita seperti apa, ya disampaikan apa. Kemudian mohonlah izin kepada Hajar bahwa saya akan membawa siapa, Ismail. Nah, disampaikan juga kepada Hajar terkait dengan keperluannya itu. Hajar ya seorang ibu kan, kaget juga, kok bisa lama ditinggalkan, datang kembali, kemudian anaknya akan disembelih. Tapi karena ini adalah titah Tuhan, Allah yang memerintahkan, Hajar tidak bisa menolak sebagai perempuan yang salehah itu. Maka dibawalah itu Ismail sampai pada satu tempat. Barulah Nabi Ibrahim itu bilang, ya bunaya. Ini kata bunaya itu dari kata baniya. Baniya itu artinya anak laki-laki. Tapi di sini diungkapkan dengan tasghir, ya bunaya. Ada yang li tahbib, ada li tasghir. Tapi di sini lebih ke tahbib, untuk menunjuk rasa cinta. Luh anaking, adalah orang Sunda mana? Untuk menyebut anak aing. Anaking, anak aing, anu bager, anu kasep, dan seterusnya, untuk menunjukkan cinta. Karena Nabi kadang-kadang ke Anas bin Malik itu bilang ya gulam, kadang-kadang ya bunaya, tapi seringnya Nabi memanggil anak kecil itu ya bunaya, untuk menunjukkan cinta dan kasih sayang. Lamun di Sunda mana sebenarnya kasep, jang, itu panggilan ujang, itu panggilan sayang itu, jang, neng, kasep, bager, gitu. Seperti itu kira-kira itu Nabi Ibrahim. Ya budak kasep nu bager ya bunaya. Ini ara fil manam. Sesungguhnya aku itu melihat fil manam, dalam waktu tidur. Lamun ningali dina kusare disebut naon? Ngimpi. Ngan ka aya dina psikologi mah ngimpi di jero ngimpi. Pernah teu ngalaman gitu? Urang teh ngimpi tapi ngimpi urang teh. Seolah-olah kita sadar, padahal orang teker ngimpi tadi. Itu untuk menunjukkan betapa ruh kita itu memang memiliki bahasa Sundana ambahan lengkah anu legana luar biasa. Jadi jangan dikira bahwa ketika kita tidur ruh kita itu diem di mana? Digigirin orang gitu, ningali orang nuker kerek gitu kan. Enggak. Ruh kita itu ku Allah diabur we. Ngan kepan dina Quran disebutkeun aya nu kukula dibalikeun anu teu, tanun teu nu maot teh karena gitu. Mantap lamun bisa memeh tidur teh amanat ka ruh teh kade ulah jauh-jauh teuing gitu. Kade ruh tong jauh teuing gitu. Itulah mengapa kan kita kalau mau tidur kan diajari oleh Nabi itu untuk membaca kulhu Al-Falaq, An-Nas 3 kali, ditiupkan setiap kalinya udah diusapkan ayat kursi sebelumnya. Itu hadisnya sahih itu, riwayat Bukhari Muslim. Jadi kalaupun nanti kita mati katanya, ruhnya teu dibalikeun deui, itu mati kita dalam badan tauhid kepada Allah. Itu pasti masuk surga. Itu. Jadi eta mah dah ada enteng atuh maca kulhu 3 kali naon tadi falak. Ulah jadi ribet gitu, maunya hari ningali HP. Wah itu masalahnya. Ngalah tunduh cina bahasana teh gitu ya. Padahal mengapa ngalah tunduna lain ku zikir gitu tah. Ya itu. Da penasaran wae urang mah nya teu maca HP teu mukana HP. Ya. Nah, gitu. Jadi aku melihat dalam tidur, artinya aku bermimpi. Anni sesungguhnya aku azbahuk, menyembelih kamu. Fangdur mazatara. Sekarang coba kamu fikirkan. Betul. Kata fangdur itu, ungzur itu, nazoro asal artinya juga melihat, tapi melihat dengan pikiran. Melihat dengan nalar. Nah, kata nalar itu menurut guru saya itu dari kata nazor itu. Itu jadi nalar. Jadi pikiran. Bukan rasionalitas, meskipun dalam
diskursus keilmuan, ilmu nazari itu biasa disebut ilmu yang bersifat teoritik. Jadi ilmu-ilmu teori. Gitu. Jadi memang dasarnya adalah ilmu dan pengetahuan. Coba kamu pikirkan, ya. Pikirkan yang benar, yang dalam. Nah, jadi kata nazar itu melihat dengan dengan tajam dan dalam. Jadi lengan saya ukur, cing kumaha cek maneh. Wah, aku mah bapak weh begitu lah. Sok pikirkan benar. Itu maksudnya. Fanzur mazatara. Ya. Kan kata nazaro dan kata taro itu sama-sama melihat. Fanzur. Coba perhatikan mazataro, bagaimana menurut kamu pendapat. Kata taro itu kan dari kata ro'a, artinya melihat. Nah, melihatnya itu bisa melihat dengan mata kepala, bisa juga melihat dengan pikiran. Nah, ini melihat dengan pikiran tadi. Fanzur. Ru'yah itu artinya melihat. Ru'yah itu artinya melihat. Ru'ya melihat, tapi mimpi. Pan dia disebutkan ya. Jadi kalau mimpi bahasa Arabnya adalah ar-ru'ya. Melihat bahasa Arabnya adalah ru'yah. Jadi kalau ar-ru'yah itu adalah melihat dengan mata kepala, kalau ar-ru'yah berarti melihat dalam tidur. Sama-sama melihat. Mazatara. Nah, kemudian apa jawaban Ismail itu? Qala ya abatif'al, wahai ayahku. Wahai ayahku, if'al, lakukan ma tu'mar, apa yang diperintahkan kepada engkau. Coba bayangkan ini anak ini. Jang bapak teh ngimpi geuningannya datang ka dieu teh sebenarnya dititah ku Allah ya. Mencit maneh kumaha ceuk maneh ya. Lamun ceuk bahasa orang Garut namanya. Ari ceuk sia kumaha jang ceuk bahasa maneh eta. Ngan teh kitu meureunnya eta. Ceuk maneh kumaha. Jawabannya malah di luar dugaan. Ya abatif almatukmar, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni, nah ini tidak pakai lama lagi nih. Tajidu artinya mendapati. Tajiduni berarti engkau mendapati aku. Satajiduni berarti segera, tidak akan lama kamu pasti akan mendapati aku. Satajiduni, insya Allah, dengan izin Allah itu minas sabiri, di antara orang-orang yang sabar. Bayangkan ya. Pelajaran yang paling simpel dari ayat ini kan, bahwa sabar itu ternyata sabar dalam melaksanakan titah Allah, sepahit apapun. Ini kan sesuatu yang luar biasa ini. Hilang nyawa, dihilangkan nyawanya, dipisahkan antara jasad dengan ruhnya, dicabut ruh dari jasadnya dengan cara disembelih bahkan. Dipencit tuh kumaha tengah geresan. Tapi ini Nabi siapa? Nabi Ismail. Inilah didikan ibu yang baik ya. Kan kadang ya ini kasus-kasus ya di kita. Ada ibu yang mengajari anaknya benci kepada ayahnya karena satu sebab. Nah, tadi misalnya ninggalkan, disebut tanggung jawab sama dan macam-macam yang lain. Iya betul ya. Wah, bapak mana mah tuh balik, bapak siapa, dan macam-macam yang lain. Akhirnya timbul kebencian anak kepada ayahandanya. Tapi tidak demikian dengan Siti Hajar. Karena dia tahu bahwa apa yang dilakukan oleh suaminya itu adalah atas perintah Allah. Maka diajari kebaikan kepada anaknya. Diajari yang baik-baik. Ingat, ibu itu adalah madrasah, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah yang pertama. Jadi memang apa ya? Mengapa suami itu sangat bertanggung jawab kepada istrinya untuk mengajari istrinya supaya pinter, supaya cerdas? Karena anak-anaknya akan diserahkan sepenuhnya pendidikannya itu kepada ibunya. Kalau bapak-bapak ingin tahu, itu istri bapak-bapak itu berhak itu untuk menuntut gaji loh dari bapak-bapak itu. Minta gaji bulanan. Itu berhak dalam surat Baqarah itu. Ketika disebutkan tentang apa itu, menyusui itu, radha'ah.
Jadi nggak bisa. Kamu tuh istri wajib menyusui, kata siapa? Yang wajib memberikan air susu itu siapa? Bapak anak adik. Sok baca Quran ada surat Baqarah. Nanti kan kita kaji itu pada satu kesempatan. Lain indungna lain kan deh. Ibunya hanya melaksanakan apa yang menjadi perintah ayahnya si anak itu untuk menyusukan dia. Numata kapal majikan teh bere dahar kadaharan nu alus, bere pakaian nu alus. Ulah ginding sorangan salaki. Gindingkeun pamajikan, senangkeun pamajikan, jadi papantes. Itu sampai seperti itu. Nanti kita akan kaji itu tentang rodoah dalam tafsir ayatil ahkam itu. Itulah mengapa kalau misalnya cerai kan punya anak yang masih menyusu, itu wajib ayahnya itu untuk bahasa kieu eueuh cenah tanggung jawab saya ka indung budak. Heueuh lamun misalna budak geus galalede dan seterusnya. Tapi kalau anaknya masih menyusu kepada ibunya, berarti itu si mantan suami itu berkewajiban memberikan makanan dan pakaiannya itu selama menyusui. Ya, lamun Islam diterapkan bener beres sebenarnya. Jeung moal aya istilah mantan pamajikan menuntut yang macam-macam tidak akan ada juga ya seperti itu. Karena segalanya sudah diatur. Jadi yang berkewajiban memberikan air susu siapa? Suami ngan peda salah kita boga susu. Allah nakdirkan perempuan yang punya air susu itu, maka kewajiban suami adalah menjamin seluruh kebutuhan si ibunya anak yang menyusui itu. Itulah mengapa dalam Quran surah apa tuh? Surah Rum ya? Surah Luqman ya. Itu kan disebutkan wa wasainal insan biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisalu fi amain aniskurli wali daik, bukan wali ummi tapi wali daik. Sebab dalam proses kehamilan, dalam proses penyusuan itu dua entitas ini terlibat, laki ataupun perempuan. Nyage nyusuan tetap sebab nu boga tanggung jawab mere susu saha tadi bapakna melalui ibu aniskurli supaya kamu bersyukur kepadaku kata Allah dan kamu bersyukur kepada kedua orang tuamu. Itu ya. Baik, kita teruskan. Nah, nasobirin. Jadi sabar, sekali lagi sabar dalam melaksanakan perintah Allah, sehebat apapun itu beratnya dan sebetapapun pahitnya, kita harus itu melaksanakan itu. Itulah sabar. Itulah mengapa disebutkan bahwa as-sabru itu adalah al-muqsu fid daik. Jadi kita tetap melakukan sesuatu meskipun dalam keadaan sulit dan susah, itu sabar melakoni itu. Falamma aslama, nah kemudian setelah keduanya, ya kan tadi sudah ngobrol kan, sudah diskusi itu. Setelah keduanya bersepakat, akhirnya berserah diri kepada Allah, ya kita lakukan sama-sama perintah Allah ini nak. Nah, itu. Kemudian watallahu lil jabid, kemudian Nabi Ibrahim itu naonnya ngagolerkeun tasi mastakan nanti. Pelipis itu ini ya, pelipis ya, digolerkeun. Rek dia bencit lah gitu ya. Jabin itu pelipis, talahu itu digolerkeun pelipisnya. Nah, ketika hendak disembelih itu golok atau apa golok naon teh nusok di anggonya. Itu sudah siap di mengeksekusi lah gitu ya. Wa nadainahu, dan kami menyeru Nabi Ibrahim. Ayya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad sungguh sodakta, kamu telah membenarkan ar-ru'ya, mimpi itu. Sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu. Inna kadzalika najil muhsinin. Sesungguhnya seperti itulah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Mana? Betul ya? Nah, itu.
Nah, kemudian dia mengatakan inna hadzal wal balaul mubin, sesungguhnya ini adalah benar-benar, bahwa ini adalah benar-benar ujian yang amat sangat terang. Ya maksudnya ya rek disebut ujian terang kumaha, mencit budak sorangan anu puluhan tahun itu di pentak regis lahir kudu dipencit, itu kan luar biasa itu. Kolot mana geus nungguan lila geus aya di ieukeun, pasti bakal dinangna nengnek lamun aya nama pasti. Ya kan cenah ieu budak non endog bebereumna bahasana teh pan gitu. Wah dinangna nengnek pisan sebab menang hayang cenah bahasa budak menang hayang cenah. Gitu. Itu kan kadang-kadang, maaf ini saya tambahin dikit aja lah, betapa hebat pengaruh anak itu dalam sebuah keluarga besar itu. Sampai ada itu yang konsul ke saya itu pasangan muda yang sudah mungkin 5 tahunan belum punya anak, itu katanya diganggu oleh keluarga besar istrinya itu. Sudah lamun budak cenah teu boga budak keneh teu boga turunan geus dengan lepaskeun begitu kan. Luar biasa. Ketika lahir disayangnya minta ampun. Dinangna nenek luar biasa. Aya nu kitu. Kade kayak lamun urang gadominan tuh tekeng gitu. Ya kan Pak Edi sudah punya menantu. Siapa lagi yang sudah? Mana sudah? Mana sudah? Nah, jadi saya pesankan itu apa ya? Orang tua mah cukup mendoa saja, berdoa kepada Allah agar rumah tangga anak-anaknya itu diberkahi Allah, diruntut rautkin. Masalah pasti akan ada. Sebab ketika pihak lain akan ikut, itu bukan tambah selesai masalah, biasanya akan tambah masalah. Nah, itu yang harus dihindari oleh kita. Jadi ketika ada satu saja keluarga dari pihak manapun, repot. Apalagi kalau suaminya misalnya anak mama, itu indungna dengartikan agama seribu. Itu banyak kasus. Saya pernah menangani beberapa kasus itu. Justru semakin lebar masalah itu karena campur tangan dari pihak lain. Itu yang tidak boleh. Kita harus membatasi diri. Itu membatasi diri. Baik, kita teruskan sedikit lagi. Wa fadainahu, dan kami mengganti. Fadaina itu dari kata fadia, itu apa itu? Fidyah. Fadainahu itu berarti kami mengganti. Kan fidyah itu pengganti tina saum kan. Ta'amu miskin teh, fidyah itu ta'amu miskin. Fidyah itu ta'amu miskin. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami mengganti untuknya bidzibhin azim, dengan hewan sembelihan yang agung. Itu dalam bentuk domba yang besar itu. Ari domba jeung kambing beda tuh. Benten ya. Benten. Itulah nanti kan, nah ini bab kurbannya itu, tapi ini disinggung nanti minggu depan, masuk ke teknis kurbannya nanti ya. Ayat kurbannya nanti minggu depan. Nah, jadi kambing dengan domba itu beda. Jadi ada disebut dengan anakun itu artinya adalah kambing. Maaf, itu domba. Nah, kalau kambing itu biasa disebut syatun. Jadi ada nanti orang yang menyembelih domba sebelum sholat dilaksanakan. Nabi berbicara, man wajah kiblatan dan seterusnya. Siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum sholat, maka itu adalah sembilan biasa. Wah, kemudian datang orang, ya Rasul, ini saya baru menyembelih sebelum saya sholat, itu gimana? Nah, kemudian coba ganti dengan 9 yang lain. Ada apa yang kamu bisa kurban? Ini katanya saya punya kambing. Kambing itu lebih baik daripada domba. Jadi kambing lebih utama daripada domba. Saya tidak tahu harganya lebih mahal mana. Atau di kita terbalik. Iya, iya. Karena lamun kambing mah itu teh apa? Anu naon? Nu aya janggotan kan itu kambing mah itu. Eta teh kambing itu teh. Iya, kambing. Betul. Yang telinganya itu kan? Yang telinga panjang itu kambing. Yang sedikit ya. Perengus soalnya.
promosional ambeuna aromana tajam juga. Wedus ya. Wedus gembel Gunung Slamet kayak gitu nah itu. Insya Allah nanti malam Selasa depan saya juga nanti akan ada tulisan yang akan saya kasihkan juga nanti ya, untuk setelah ini. Jadi pekan depan mungkin masuk pada ayat tentang kurbannya itu sendiri. Jadi malam ini kita berbicara tentang inilah sejarah awal kurbannya itu adalah dari Nabi Ibrahim. Ketika beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya dan akhirnya kemudian diganti oleh Allah dengan bidzibin azim. Artinya begini, hikmahnya itu bahwa kalau kita berkurban itu insya Allah Allah akan memberikan kelapangan kepada kita lah dalam bentuk dan rupa yang lain. Coba nanti persoalan-persoalan fikih misalnya ada pertanyaan, boleh tidak kalau kita kurban dengan cara berhutang dan seterusnya, itu nanti pembahasan fikihnya. Nanti bagaimana pendapat para imam mazhab tuh terkait dengan itu. Kemudian berapa bagian tuh yang boleh dimakan oleh si pekurban itu dan seterusnya nanti. Ya, nanti bisa bisa dibahas pada pekan depan. Mungkin nanti agak relatif lama, nggak apa-apa ya. Jadi ya silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu bab ininya dulu. Silakan, boleh. Cukup ya, insya Allah persoalan fikihnya pekan depan lah, insya Allah. Ngan di dasar ini lah, ku cerita tadi supados orang siap lah nampi segala rupa ujian itu dengan penuh kesabaran, keikhlasan, karena tidak ada sesuatu yang ditimpakan kecuali itu atas izin Allah, dan itu untuk kebaikan kita semua. Itu saja, kita tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.